Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sangat berterima kasih sekali bisa menghadiri tabligh akbar Buya. Mudah-mudahan Allah akan beri selalu kesehatan buat Buya Amin. di dalam Amin. kepadatan kegiatan tabligh akbar ini. Amin. Kajiannya luar biasa Buya. Tadi hanya di tengah sampai terakhir saya dapat menyimpulkan bahwasannya perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih sekali bisa menghadiri tabligh akbar Buya. Mudah-mudahan Allah akan beri selalu kesehatan buat Buya Amin. di dalam Amin. kepadatan kegiatan tabligh akbar ini. Amin. Kajiannya luar biasa Buya. Tadi hanya di tengah sampai terakhir saya dapat menyimpulkan bahwasannya perilaku seorang ayah dan ibu dalam rumah tangga merupakan cerminan anaknya ke depan. Tapi satu hal Buya, yang di awal tadi saya sebenarnya hal ini juga saya tengok di kajian-kajian Buya banyak ditanya orang terkait dengan tadi Buya menyampaikan bahwasannya dalam sholat itu arah kiblat itu harus sama Buya. Ini saya pernah juga dengar kajian Buya. Ada sebuah masjid di tempat saya Buya, bahwasannya karena terjadi pergeseran arah tadi antara imam dengan ada 5 sampai 6 orang jemaahnya arah kiblatnya berbeda, sehingga kadang-kadang kalau di saf pertama itu bisa benturan-benturan kepala Buya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah masalah kiblat ini bagaimana dengan konsepnya untuk kita yang berada di Indonesia ini Buya. Mungkin itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui arah kiblat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang pertama adalah orang yang melihat Ka'bah langsung. Sehingga kalau melihat Ka'bah langsung di dalam melakukan sholat, dadanya harus menghadap ke Ka'bah. Kalau seandainya dia berjalan akan menabrak ke Ka'bah, nyerong nggak sah. Karena ini martabat yang pertama, melihat Ka'bah langsung. Jadi kalau Anda melihat Ka'bah itu biarpun dari kejauhan, selagi melihat Ka'bah Anda harus hadirkan rasa seandainya saya menghadap ke Ka'bah, kalau saya jalan ke sana lurus pasti nabrak. Tapi kalau merong begini, Ka'bah anggap saja pintu sana itu Ka'bah. Nah kalau saya begini nggak sah, karena kalau saya jalan nggak akan nabrak, itu tidak sah. Harus kalau seandainya berjalan nabrak ke Ka'bah. Ini martabat yang pertama. Martabat yang kedua adalah taklid dengan orang yang melihat Ka'bah. Misalnya ada Ka'bah, ada bukit. Di balik bukit itu untuk menghadap kiblatnya apa? Ngelihat orang, ngasih tahu sini lo arahnya, ngikut. Makanya taklid dengan orang yang melihat Ka'bah. Kemudian tingkat yang ketiga di dalam mengetahui kiblat adalah ijtihad. Bukan tadi taklid ngikuti orang yang lihat Ka'bah, enggak, jauh. Kita nggak ada yang lihat Ka'bah. Ya kan? Dari sini nggak ada yang lihat Ka'bah. Kita pakai ilmu namanya ijtihad. Dan ijtihad ada bermacam-macam cara. Ada ijtihad dengan melihat bintang, ada ijtihad dengan alat kompas. Kurang lebih seperti itu. Harus ijtihad. Sebab kalau ijtihad tidak sampai kepada dhon nggak boleh, harus melalui ijtihad. Ijtihad itu berusaha untuk menemukan kiblat. Ijtihad. Adapun ijtihad untuk orang Indonesia, gambaran dari Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Hidayatul Hidayah itu ditulis dengan catatan Maraqil Ubudiyah. Itu coba dilihat cara menyusunnya, itu kurang lebihnya begini deh. Cuman kadang disalahpahami oleh sebagian jamaah. Imam Nawawi menggambarkan kalau kiblatnya orang Indonesia, dia mengikuti, dia telah beliau ukur. Carilah arah barat, barat, timur, utara, selatan. Ngadeplah ke barat, mengkol sedikit. Barat ketemu, mengkol sedikit. Itu kurang lebihnya seperti itu. Lurus ke barat, mengkol sedikit. Kalau beliau menggambarkan membuat satu kepingan uang, ada 60 ke sini, 20 ke sini, kemudian diurus lah. Mengkolnya itulah, mengkolnya sedikit saja. Ijtihadnya seperti itu. Jangan tidak mengkol. Cuma ini disalahpahami oleh santri yang waktu belajar ngantuk. Masjid itu sudah ngarah ke kiblat, tidak usah mengkol lagi kalau di masjid ya Ustaz. Di masjid mengkol lagi, miring lagi. Masjid itu sudah dimiringkan ke kiblat. Sudah di masjid saja yang dimiringin lagi. Ini ngantuk ngajinya itu.
Itu kalau di hamparan luas, cari utara selatan, barat timur, ngadep ke lurus ke kiblat, mengkol sedikit. Tapi kalau sudah mihrab masjid, jangan miring lagi ya Ustadz. Ustadz ngantuan. Repot kadang nasihati. Kata Nawawi mengkol di hamparan luas bukan masjid ya Ustadz. Ya ini mohon maaf kesalahpahaman ini. Kalau masjid sudah dimengkolkan, sudah dimiringkan, miring lagi, hilang. Nah ini tolong barangkali pernah lihat di masjid ya. Enggak, ini ustadznya itu ustadz ngantuan, paling susah diatur itu. Sudah dilurusin saja, diminggirin lagi. Ini minggirin lagi, masya Allah. Jadi Anda di hamparan luas lurus, ijtihad atau dengan dulu ada alat, rubuh alat di dalam ilmu falak itu ada ilmu apa? Ilmu pengukuran apa? Ada ilmunya diukur. Kalau dalam hari ini namanya kompas. Kompas sudah sah. Ijtihad itu ilmu juga. Ilmu yang jelas, ilmu benar itu bisa diikuti. Nah, semuanya ijtihad. Yang dulu benar, yang pakai kompas juga benar. Nggak boleh menyalahkan dong, sama-sama ijtihad kok. Jadi jangan sok deh. Sehingga kalau ada perbedaan sudahlah, nggak usah ribut dalam hal ini. Jadi yang ketiga adalah dengan ijtihad, dengan ilmunya tadi. Dengan ilmu. Yang keempat adalah kita semua ini adalah yang keempat. Nggak pakai ijtihad, taklid dengan orang ijtihad. Waktu bangun masjid iya pakai ijtihad dulu. Kalau kita masuk masjid langsung lihat mihrabnya mana. Namanya kita martabat yang keempat. Kita martabat yang keempat. Jadi Anda ngikut masjid sudah sah. Kalau ternyata di masjid ada terjadi pergeseran, tolonglah kalau membuat garis yang berbeda itu harus diskusi dulu, ngobrol supaya tidak sok pakai ilmu. Oh ini ilmu modern, kompas. Ulama dulu juga pakai alat kok. Ini ada pergeseran bumi. Iya, memang pergeseran bumi, ada gempa, ada gini, wallah alam masalah itu. Tapi tolonglah yang akhlak, yang sama-sama ijtihad kok caci maki. Yang dulu pakai ijtihad, yang sekarang ijtihad. Kalau sampai benturan kepala ini kayaknya ini ijtihadnya ngaco ini. Ya, enggak. Jadi tolonglah salah itu sama-sama ijtihad difahamkan. Kalau sepertinya dulu itu adalah waktu mengukur saya kurang ini, jangan menyalahkan yang dulu. Tapi sekarang ada kompas, betul khusnudonnya mungkin ada pergeseran bumi sehingga ada sedikit bergeser. Ayo kita sepakat semuanya kompas ini adalah termasuk bentuk ijtihad yang benar. Maka itu kompas sepakat, nggak akan ada benturan. Jadi kalau semuanya faham bahwasanya ulama dulu waktu membuat mihrab dengan ijtihad, biasanya itu ada orangnya itu saja. Kalau di Jawa itu ada orang sangat masyhur menentukan kiblat dengan ilmunya. Siapapun akan buat musola ngundang beliau dengan ilmunya, ijtihad. Maka supaya tidak terjadi perselisihan seperti itu ya, jangan olo-oloan, jangan ribut, jangan marah-marah dan seterusnya. Disepakati. Kemudian setelah itu ya sudah ikut itu. Kemudian kami sampaikan kepada siapapun, asalkan Anda mengikuti hasil ijtihad ahlinya, maka Anda sah, nggak usah pusing. Nah, Anda sudah sah, ikuti ijtihad mereka. Ijtihad itu usaha untuk mengetahui kiblat. Nah, ini termasuk juga di Jawa sana berantem loh ya. Satu masjid itu 3 tahun garisnya 3 berbeda. Rupanya setiap orang datang merubah. Saya datang merubah, masya Allah. Nah ini bermasalah. Jadi seperti itu insya Allah. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i harus ada dzon kita menghadap ke kiblat. Kecuali nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah jihadul kiblat adalah babnya beda nanti. Yang penting usaha menduga kalau itu kiblat sudah selesai, Anda tidak usah pusing. Karena semuanya tidak melihat ke Ka'bah, akan tapi semua berusaha untuk menemukan arah Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya, jadi ada fenomena antara seorang murid dengan gurunya. Seorang murid memiliki 2 orang guru. Jadi salah seorang guru ini seperti kesannya menjelekkan guru yang lain, menceritakan latar belakang yang tidak ada kepentingannya terhadap murid itu dengan berdalilkan masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Jadi dia mengatakan kita ambil faedahnya, jangan engkau mengikuti hal seperti itu. Kemudian juga ini saya lihat beberapa fenomena. Terkadang orang yang Allah berikan ilmu ada terkesan bisa berdalil dengan ilmunya saat melakukan kesalahan. Jadi saya minta
arahnya Bu ya. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau kita ingin berguru kepada seseorang, maka harus memilih guru tersebut. Kalau guru kerjaannya mencaci orang, menjelekkan orang lain, maka jadi murid pun dia tidak pantas, apalagi jadi seorang guru. Dan akan punya pengaruh besar kepada diri kita, sehingga kita menjadi orang yang suka mencaci juga pada akhirnya. Makanya pastikan kalau memilih guru yang lisannya terjaga. Sebab kalaupun dia melihat kemungkaran pada seorang ustadz, maka dia tidak akan menyebar di depan murid-muridnya. Dia akan datang kepada ustadz dan menjelaskannya. Lah kecuali nanti masalah ilmiah yang sama-sama didengar, oke, bukan aib tersembunyi. Nggak boleh ngomong, tahu enggak ustadzmu gini-gini, ustadz itu gini-gini. Nggak boleh kalau hal yang tersembunyi. Masalah ilmiah, oke, keluar fatwa begini, dibahas. Anakku sayang, ustadz ini alim juga, pinter loh ya. Cuman pembahasan masalah hukum adalah gini, kurang tepat. Itu sah, ilmiah. Tapi tetap setelah itu diajari hormat. Tapi sudah masalah keluarganya, tahu enggak, tahu keluarganya anak yang begini, tahu enggak, nenek. Ini sudah ustadz yang nggak benar. Jangan berguru kepada orang yang sudah merendahkan ustadz lain. Ini bahaya pengaruhnya kepada diri kita. Ustadz itu sangat menjaga lisannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kesombongan itu akan terjadi bukan saja kepada orang bodoh, tapi ada seorang alim yang sombong juga ada. Namanya Ustadz Dr. Profesor Iblis namanya. Oh, Iblis ini wah hebat, pinter, tapi sombong dia. Kesombongan Iblis itu luar biasa. Diingatkan, kenapa kau tidak sujud Iblis? Kalau diingatkan Allah kan sudah tinggal sederhana, maaf ya Allah, selesai. Berhujjah kayak Ustadz Iblis tadi itu, ana khairun minhu. Walau hujahnya serem banget. Cari pembenar, nggak mau disalahkan. Biasanya ustadz yang boleh ngerti fikih perbandingan, nggak boleh disalahkan. Fihi khilaf, ya salam. Ada perbedaan, lah ustadz. Kita madhab Syafi'i, kalau salah yang ngaku salah, saya salah dalam madhab Syafi'i. Kalau ternyata saya ingin menjalankan madhab lain, sengaja, bukan karena mencari pembenar. Itu kesombongan ustadz. Wah, ini bahaya. Jangan berguru juga pada orang semacam itu. Ini bahaya. Wow, jangan fihi khilaf. Mau alasannya khilaf, perbedaan madhab biasa. Makanya saya teringat tadi ada guru mulia kami Dr. Ali Tohar Rayyan kepada tadi Ustaz Ustadzul Ikrami, guru beliau adalah juga guru kami, salah satunya Dr. Ali Tohar Rayyan. Waktu ngajar fikih perbandingan, kalimat sederhana boleh sampaikan, ya ibni, hadza ilm kibir. Ini ilmu sombong, ilmu perbandingan madhab. Ilmu kan ngajar fikih perbandingan, ilmu sombong. Kalau orang punya ilmu ini nggak berbekal dengan akhlak yang baik, kalau disalahin orang beralasan fihi khilaf, salam fihi khilaf, ini paling bikin. Kalau salah, salah. Biarpun ada madhab lain, saya memang salah, saya tidak tahu madhab itu, bukan mencari-cari setelah dia salah. Nah, ini adalah watak sombong, itu bahaya sekali. Makanya ilmu insyaf kayak tadi kami sampaikan, orang yang tidak pernah koreksi diri tidak akan bisa bangun rumah tangga, tidak bisa membangun umat juga. Kecuali memang dengan sengaja saya melakukan ini ikut madhab Malik misalnya, dari awal sudah dengan kesengajaan. Kalau ternyata salah, ya sudah, madhab Syafi'i saya salah, biarpun di sana ada madhab Malik, selesai, saya katakan salah, gitu loh. Jadi adalah kesombongan itu akan terjadi kepada siapapun yang dia tidak mengikuti mbahnya. Mbah kita tuh Nabi Adam, bukan iblis. Makanya Nabi Adam waktu diingatkan tentang wala taqrabah hadhihi syajarata, tentang mendekat itu, maka fatalaqa adamu min rabbih kalimatin, Allah ajari, karena Nabi Adam tawadhu. Jadi di saat ditegur tentang Nabi Adam, kenapa makan buah yang disebut buah khuldilah begitu, Nabi Adam langsung, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enak Nabi Adam, ya Allah, aku zalim, aku salah, nggak usah cari pembenar. Apalagi cari pembenar merendahkan. Ente ini bukan level saya, ente ustadz lokal, saya luar negeri, ya salam. Ini sudah mulai model-model ini. Tidak begitu. Kesombongan itu merusak siapapun.
Kita telusuri teladan. Baik, insyaallah semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Tinggal ibu yang solehah pertanyaannya. Baik, penanya terakhir dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apa tugas seorang anak lelaki terhadap ibunya? Lalu kenapa seorang anak lelaki sejak menikah hilang tanggung jawabnya kepada ibunya? Dan lalu kenapa seorang anak lelaki yang sudah menikah atau baru menikah membebankan tanggung jawabnya kepada seorang adik perempuannya? Buya. Baik. Cukup. Itu namanya laki-laki nggak benar. Maka laki-laki seorang anak, seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan membebani istrinya. Laki-laki nggak benar. Sudah begitu nggak baik sama ibunya. Laki-laki nggak benar. Laki-laki yang baik tidak semacam itu. Wahai seorang anak, ibumu adalah ibumu sampai kapanpun. Banyak orang berubah gara-gara pernikahan, berubah gara-gara istri, berubah gara-gara suami. Seorang istri berubah gara-gara suami, seorang istri. Ini adalah lanjutan masalah rumah tangga. Maka di antara pendidikan rumah tangga yang kami hadirkan adalah pendidikan rumah tangga yang kami hadirkan adalah di antaranya, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau engkau wahai suami punya seorang istri yang baik dengan bapak ibunya, dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Hei wanita, jika suamimu kau ajari baik dengan bapak ibunya, dia adalah laki-laki soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Coba kalau laki-laki itu sama bapak ibunya jahat, apakah kau rela dia titip benih di rahimmu? Dia akan menjadi anak yang jahat seperti dia. Coba. Maka kami sampaikan, termasuk membangun rumah tangga yang indah adalah, ini lanjutannya sebetulnya, mengajari pasangan untuk baik-baik dengan bapak ibunya agar berkah rumah tangganya. Tapi hari ini banyak seorang perempuan, seorang istri dengar suaminya transfer kepada ibunya sendiri, langsung cemberutnya sebulan. Itu adalah jin pakai kerudung. Jin pakai kerudung, ketemunya di tong sampah. Ada seorang suami, kalau sudah dengar istri yang bantu ibunya sendiri, langsung marah-marah. Itu namanya gendruwo pakai kopiah putih. Nggak ada seperti itu dalam rumah tangga. Justru rayuan dahsyat dan indah adalah dengan mertua. Kalau seandainya ada seorang istri nabung-nabung, tiba-tiba memberikan hadiah, bungkus hadiah, lalu suami tertanya, sayang kamu bungkus apa sih? Hadiah abang. Untuk siapa? Untuk Umi abang. Umi siapa? Umimu kan meninggal. Umi abang dong. Jatuh cinta sang suami. Seorang suami tiba-tiba belanja lebih, setelah itu dibungkus. Sang istri tanya, abang ngapain sih belanja banyak-banyak? Untuk aku kirim sayang. Kirim kemana abang? Ibu. Ibu siapa bang? Ibumu sayang. Jatuh cinta. Tapi hari ini Masya Allah ada orang-orang bodoh, dan bodoh sebodoh-bodohnya. Lihat, tanpa sadar ngeropos cinta. Seorang suami, lihat, dia punya ibu yang dicintainya. Lah kok istrinya melarang seorang suami baik dengan bapak ibunya, maka sesungguhnya akan propos cinta. Berarti yang diinginkan apaku sih? Wong itu ibuku. Tanpa disadari. Akan tapi rayuan yang dahsyat adalah pengabdian. Makanya tadi nggak terjadi kalau dia cerdas. Dia laki-laki bodoh. Sama akhirnya apa? Sama ibunya juga nggak benar. Lalu bagaimana kalau kita punya anak semacam itu? Ya kita didik pelan-pelan, kita doain, jangan dicaci maki, jangan diolok. Seperti itu gambarannya. Sebab nggak boleh pisah dengan orang tua. Harus orang tua, termasuk Anda seorang istri. Istri, kalau suami Anda bantu ibunya sendiri, seperti istri, ada seorang istri ngelihat suaminya transfer ke ibunya, langsung, abang baru transfer ke ibu ya? Ibu abang? Iya sang. Abang transfer berapa? 3 juta. Abang transfer 3 juta, kenapa abang tidak ngomong ke saya tambah 3 juta abang. Waduh, tambah cantik nih ya. Kirain mau marah, tapi mau nambah.
wah ini dahsyat. Itu kan coba Anda bayangkan, itu kan rayuan dahsyat. Tapi hari ini orang-orang pada bodoh. Apalagi ini belajar, seorang ustadz belajar ukudulijennya itu salah paham. Kamu sudah diserahkan oleh bapak ibumu kepadaku, kemanapun nggak boleh. Disebutkan dalam kitab Ukudulijen, seorang suami mau perang ngomong, istriku kamu jangan kemana-mana sampai bapaknya mati, nggak kesana, nggak boleh. Kamu pun nggak boleh ke rumah bapakmu. Ini adalah keblinger. Waktu itu belum ada handphone, Pak. Ini ada banyak orang ngaji ustadz keblinger, salah ngaji. Baik, insya Allah ibu yang solehah, ibu atau adik atau gimana, mungkin abangmu seperti itu, jangan, dia adalah mungkin proses, mungkin itu adalah adikmu proses. Dan tidak hanya, bukan seorang suami, ada seorang istri juga hilang dari keluarganya. Maka rumus sederhana pakai, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya dan saudaranya. Ajari wahai para suami istri-istrimu itu agar semakin hari semakin baik dengan saudara dan bapak ibunya. Setelah itu ada keberkahan yang Allah turunkan kepadamu.